Selamat pagi anak-anak, kita bertemu lagi dalam ibadah PPK. Mari kita siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan. Kita naikkan satu pujian, walau ku tak dapat melihat. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berlirat atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat dan penyertaan-Mu pada setiap kami, sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Kami akan mulaikan ibadah kami ya Bapa. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan kembali memuji Tuhan. Kita akan kembali bersuka-suka bersama Tuhan, supaya roh Allah turun atas kita. Kita akan memuji bersama-sama dengan pujian Bila Roh Allah Ada. Semua ikut memuji Tuhan ya. Yuk. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari lagi. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari lagi. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Kita ulang yang pertama. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari lagi. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Semua menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari lagi. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari.
Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita supaya Roh Kudus benar-benar hadir memenuhi hati kita sehingga kita boleh mendapatkan berkat dari Tuhan. Mari kita angkat satu pujian dan sepenuh hati kita. Sungguh indah. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Shalom anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur karena pertolongan-Mu sehingga kami anak-anak-Mu boleh sehat sampai hari ini ya Bapa. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa, kiranya Engkau yang akan berbicara kepada kami dan anak-anak kami, dan firman-Mu Tuhan yang akan menolong setiap kami agar kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan buka bersama-sama. Ambil Alkitabnya, kita akan buka dalam Perjanjian Lama, yaitu di Keluaran 12 ayat yang ke-17
sampai ayat yang ke-24. Saya akan bacakan, juga kalian akan perhatikan Alkitab kalian masing-masing. Ayat yang ke-17 begini bunyi firman Tuhan, jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi, sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukanmu keluar dari tanah Mesir, maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Dalam bulan pertama pada hari yang ke-14, bulan itu pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu pada waktu petang. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel, baik ia orang asing, baik ia orang asli. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi, dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20 mengatakan bahwa tidak boleh ada ragi di rumah orang Israel. Anak-anak, di dalam Keluaran 12 ayat 17 sampai ayat yang ke-24 ini menceritakan tentang tulah yang ke-10 dari Tuhan untuk bangsa Mesir. Jadi tulah yang ke-10 ini itu harus semua rumah orang Israel itu harus diolesi pintunya, ambang pintu dan dua tiangnya itu harus diolesi dengan darah anak domba. Kalau diolesi dengan darah anak domba, maka malaikat maut tidak sampai masuk dalam rumah itu, karena malaikat maut sedang berjalan. Kalau tidak ada darah anak domba, maka berarti itu bukan rumah orang Israel. Maka malaikat maut itu akan masuk dan akan membunuh anak-anak laki-laki dari rumah tersebut. Dan pada malam hari itu, malam yang ditentukan oleh Tuhan, di mana ambang pintu dan tiang pintu harus diolesi, malam-malam itu terjadi suara yang mengerikan, karena di setiap rumah orang Mesir itu semua ada teriakan, ada tangisan yang mengerikan. Itu karena anak-anak mereka yang laki-laki itu semuanya dibunuh oleh malaikat maut. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini itu hampir sama dengan pada waktu itu. Jadi saat ini juga malaikat maut sedang berjalan-jalan di mana rumah yang tidak berdoa maka dia akan masuk rumah itu. Dan kalian tahu betapa mengerikan, karena setiap hari pasti ada orang mati
karena corona. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, inilah saatnya kita untuk berlutut di kaki Tuhan. Kita untuk mengolesi darah anak domba. Kalau dulu harus menyembelih binatang, tetapi sekarang ini karena sudah ada korban darah anak domba, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang bersedia mati untuk menyelamatkan kita. Jadi setiap malam kita harus berlutut di kaki Tuhan. Supaya apa? Apabila malaikat maut itu berjalan, maka dia tidak akan belok ke rumah kita. Karena ada perlindungan Tuhan, karena ada pembentengan Tuhan. Kalau sudah dibentengi oleh Tuhan, maka malaikat maut itu tidak mampu untuk memasuki benteng itu. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, tadi yang pertama Tuhan katakan setiap rumah tidak boleh makan roti yang beragi. Nah, sekarang ini juga demikian, kita tidak boleh makan roti yang tidak beragi, yang artinya bukan roti secara jasmani, secara makanan, tetapi roti secara rohani. Jadi kita tidak boleh iri hati, tidak boleh ada pertengkaran di rumah itu, tidak boleh ada percecokan dan lain sebagainya. Karena itu iri hati, dengki, percekcokan, marah dan sebagainya itu adalah ragi yang digambarkan secara rohani seperti itu. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan melindungi dan Tuhan akan memberkati kita. Mari kita baca di dalam Amsal pasal 27 ayat yang ke-12. Alkitabnya dibuka, Amsal 27 ayat yang ke-12. Begini bunyi firman Tuhan, kalau orang bijak melihat malapetaka bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kalau saat ini kita belajar di rumah bukan karena kita tidak beriman, tetapi kita harus taat kepada pemerintah yang menjadi wakil Tuhan. Dulu kalau zaman bangsa Israel, kalau Tuhan mau menyampaikan sesuatu kepada umatnya, bangsa Israel, itu melalui nabi-nabi. Nah, sekarang Tuhan juga bisa berbicara melalui pemerintah. Jadi kalau dulu waktu bangsa Israel di tanah Mesir, itu supaya mereka anak-anaknya terlindungi dari kematian, maka satu, mereka harus membubuhkan darah anak domba di ambang pintu. Yang kedua, tinggal di rumah. Sekarang juga begitu, tetapi lain. Karena sekarang ini Tuhan Yesus sudah mati berkorban untuk kita sebagai anak domba. Jadi kita berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan darah kuasa Yesus, maka kita diselamatkan. Nah, yang kedua, kita juga begitu, kita harus taat. Kita harus tinggal di rumah, kemudian kita harus pakai masker, kita harus seringkali cuci tangan. Nah, walaupun kita orang percaya, jangan mencoba untuk kita mencobai Tuhan. Kalau kita misalnya tidak taat kepada pemerintah, berarti kita juga tidak taat kepada Tuhan. Kalau misalnya kita keluar, tidak usah pakai masker, tidak usah cuci tangan, karena kan kita punya iman. Nah, anak-anak, kita harus bijak untuk menanggapi di dalam Amsal 27 ayat 12, kalau orang bijak melihat malapetaka bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Jadi
kalian misalnya kita semuanya tidak taat kepada aturan pemerintah yang sekarang ini karena COVID-19, maka kita juga tidak setia kepada Tuhan. Kita sebagai orang yang beriman, kita harus tetap setia kepada Tuhan, kita harus tetap memuliakan nama Tuhan. Jangan lupa kalian kalau di rumah, kalian tetap berlutut di kaki Tuhan dengan pujian, dengan penyembahan kepada Tuhan Yesus, supaya dengan pujian-pujian yang kita naikkan, dengan persembahan yang kita naikkan, maka malaikat maut yang lewat tidak jadi untuk masuk rumah kita, sehingga tidak ada kematian. Ada amin? Mari kita bersama-sama akan senantiasa setia, taat kepada Tuhan, tinggal di rumah, dan melakukan pakai masker, cuci tangan, kemudian kita juga seringkali kita melakukan apa yang diminta oleh pemerintah atas kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk menutup khotbah pada pagi hari ini. Kita berdoa, mengucap syukur kepadamu Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur karena kesehatan terus Engkau berikan kepada kami sampai saat ini. Mari Tuhan, kiranya Engkau akan tutup bungkus semua rumah anak-anak kami dan kami semua, tutup bungkus dan bentengi dengan kuasa darah-Mu ya Bapa, supaya malaikat maut tidak belok ke rumah kami dan tidak masuk ke rumah kami, sehingga Tuhan, seperti Engkau katakan di dalam firman-Mu, percayalah kepadaku maka Engkau akan selamat. Kami yakin dan percaya karena kami selamat oleh karena kuasa darah-Mu dan oleh karena kami beriman kepadamu ya Bapa. Mampukan kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, untuk senantiasa tinggal di rumah dan melakukan 3M ya Bapa, supaya Engkau senantiasa melindungi dan memberkati kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami menyerahkan anak-anak kami dalam tangan kasih-Mu, kiranya Engkau tetap memberikan kesehatan kepada anak-anak kami ya Bapa. Tuhan, kami minta kepadamu, kiranya Tuhan akan tolong kami anak-anak-Mu, tolong bangsa kami, supaya virus 19 cepat pergi dari Indonesia tercinta ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami semua dalam tangan kasih-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin.